Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat True Stories. Apa kabar semuanya? Apakah teman-teman masih konsisten menjalankan puasa sunnah dan apa saja kendalanya? Teman-teman boleh share di kolom komentar atau DM di Instagram True Stories ya. Bagi yang sudah berpuasa, semoga terus istiqomah. Bagi yang belum, nggak apa-apa, tetap semangat dalam menebar kebajikan dan beribadah. Sobat True Stories, semua orang mempunyai jalan atau proses masing-masing dalam menemukan kenyamanan untuk beribadah. Pengalaman saya tentu berbeda dengan teman-teman, karena menurut saya benar belum tentu menurut orang lain benar. Saya menghargai perbedaan. Yang saya inginkan adalah membagikan cerita tentang bagaimana nikmatnya puasa Daud berdasarkan pengalaman saya. Jadi seperti judulnya, puasa saya sudah memasuki tahun ke-11, sebentar lagi memasuki tahun ke-12. Saya merasa menjadi pribadi yang mudah bersyukur dan matang dalam menghadapi cobaan hidup. Alhamdulillah bahwa Allah sudah memberikan saya banyak keberkahan dan menyelamatkan saya dalam banyak hal. Sampai kadang saya itu merasa malu untuk berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah hanya sekedar untuk kebutuhan duniawi. Keberkahan yang saya dapatkan seperti satu, perlindungan selama di dunia, perlindungan selama saya hidup hingga saat ini. Misal, saya diselamatkan dari lingkungan yang tidak baik, dari keterpurukan dan hedonisme dunia, atau nafsu sesaat yang menjerumuskan, dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Yang kedua, insya Allah perlindungan agar saya selamat di akhirat. Nah, poin yang kedua ini sangat penting buat saya. Saya sudah mengupload video-video tentang pengalaman puasa Daud sebelumnya, tapi penekanan saya kali ini, marilah kita lebih banyak berkontemplasi diri untuk mengejar akhirat. Jika banyak orang menganggap bahwa kasih sayang Allah adalah dengan limpahan materi dan kenikmatan dunia, saya justru sekarang ini sangat takut dengan harta dan kekayaan. Jujur, saya sudah menjauhi komunitas sosial di lingkungan saya yang bisa menjerumuskan saya pada sifat-sifat seperti ini. Saya tidak ingin lagi terbawa-bawa dan kembali ke zaman jahiliyah. Maksudnya zaman jahiliyah di sini, saya juga pernah berpikiran bahwa kesuksesan di dunia adalah dari berapa banyaknya uang kita dan berapa tingginya jabatan kita. Dan itu sudah tidak ingin saya lalui lagi. Ketika saya membaca sebuah kisah dialog antara Nabi Isya dengan tengkorak Raja Jumjumah yang juga sudah saya upload videonya, bagaimana seorang raja yang dermawan, kaya raya, penuh dengan limpahan harta dan dicintai rakyatnya. Juga raja yang mencintai alim ulama dan rajin membangun masjid di seluruh negeri. Raja yang ditangisi oleh rakyatnya saat kematiannya masih mendapat azab kubur yang begitu pedih karena kenikmatan di dunia yang dia dapatkan. Di situ saya menangis. Ya Allah, dalam sisaan itu dia menyesali harus menjadi seorang raja yang kaya dengan segala kemewahannya hingga dia ingin dilahirkan kembali menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya jadi memahami, oh, Allah mencintai kita dan teman-teman semua yang saat ini diuji dengan kesulitan ekonomi atau istilahnya hidup pas-pasan. Bersyukurlah teman-teman, kita sedang dilindungi dari azab kubur yang begitu pedih. Mungkin jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya yang kalau tidak salah video tersebut saya upload sekitar 10 bulan lalu ya. Di situ saya menjelaskan alangkah mudahnya saya mendapatkan keinginan duniawi saya. Hidup saya itu bisa dikatakan hampir mulus sekali dan sangat mudah mendapatkan yang saya inginkan. Tapi mulai di tahun ke-6 dan ke-7 saya berpuasa Daud, saya mulai merasa tidak nyaman dan sudah merasa tidak bisa menikmati gitu apa yang saya punya. Terus saya dibenturkan dengan masalah berat yang akhirnya saya memutuskan untuk turun dan menarik diri dari kekayaan dan jabatan. Sejujurnya itu berat sekali, tapi alhamdulillah karena menurut saya itu memang kehendak Allah. Saat itu dalam posisi saya di puncak karir, saya berbenturan dengan bos-bos saya yang ingin menjebak saya dalam sebuah kasus dan itu nyata. Mengendalikan sebuah proyek besar, banyak yang iri dan ingin menjatuhkan dengan berbagai cara.
Kalau kita salah langkah, itu akan berakhir di penjara memang. Saya sempat melawan, tapi kesadaran dalam diri saya menyarankan agar saya untuk mengalah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti berkarir. Jadi saya pikir kalaupun saat itu saya melawan terus menang, besoknya itu pasti akan ada lagi kejadian-kejadian yang sama. Sempat saya ingin mengelola sebuah bisnis besar dan dengan modal besar karena pada saat itu juga ada investor yang ingin saya mengelola dananya, tapi banyak kendala yang saya hadapi dan pada akhirnya saya menyadari Allah tidak menginginkan saya terjun ke bisnis itu. Mungkin saja bisnis itu bisa membawa saya kepada kemudorotan dan saya tidak menyesal meninggalkan itu semua. Jarang sekali orang yang bisa mengatasi ujian kekayaan yang katanya kebanyakan orang, kekayaan itu dianggap keberkahan. Sudah dipastikan gaya hidup pasti berubah, tidak menghargai uang karena uang memang sangat mudah didapat. Mendidik anak dengan kemudahan sehingga tidak ditempa dengan kesulitan yang paling parah adalah rasa sombong dan merasa punya kuasa. Astagfirullah. Memang uang banyak membuat kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dan bersyukurnya saya sudah menutup media sosial saya sejak 10 tahun lalu. Jadi jari-jari saya ini bisa mengerem untuk memposting sesuatu yang bisa membuat saya celaka. Tapi saya bisa mengatakan bahwa karena saya rajin berpuasa, cobaan hidup saya ini sepertinya mudah untuk dilalui karena saya seperti diberi kekuatan, keyakinan, dan kemudahan untuk menghadapinya. Saya bukan dari keluarga yang kaya raya dan juga bukan dari keluarga kekurangan. Orang tua saya biasa-biasa saja, tapi banyak ilmu yang diajarkan kepada saya sejak saya kecil. Pada dasarnya sebelum saya menjalankan puasa Daud sejak masih kecil itu eh, saya memang sudah menjalankan puasa-puasa sunnah karena ayah saya mengajarkan hidup sehat dan cara berpikir yang sehat. Berpuasa adalah hal yang bisa membuat hidup sehat dan latihan berpikir positif. Jadi teman-teman, mungkin saja saya bisa konsisten berpuasa Daud hingga saat ini karena pada dasarnya saya sudah mulai berpuasa saat saya masih kanak-kanak ya. Jadi itu prosesnya. Mungkin berbeda proses yang saya alami dengan proses orang lain. Umur 11 tahun, saya tinggal di Jakarta, sedangkan orang tua saya di daerah. Saya sekolah di kota metropolitan seorang diri. Awalnya saya tinggal di rumah nenek saya, tapi pada akhirnya saya kos. Alhamdulillah hidup saya tidak pernah menemui kendala yang berarti. Papi saya mengajarkan saya untuk berani menghadapi apapun. Dia bilang, walau orang tuamu tidak di dekatmu, tapi Allah ada bersamamu. Jangan pernah takut kalah atau minder dengan orang yang statusnya lebih tinggi, misalnya dia orang kaya atau pejabat. Karena yang bersamamu adalah Allah yang maha kaya, maha berkuasa, dan maha segalanya. Kekuasaan dan kekayaan orang-orang yang akan kau temui nanti tidak ada artinya di mata Allah. Dengan keyakinan itu saya berani menghadapi kota metropolitan seorang diri dan menghadapi siapapun karena Allah tidak akan pernah meninggalkan saya, ditambah doa orang tua menjauhkan saya dari gangguan orang jahat dan setan yang ingin menjerumuskan saya. Yang terpenting adalah kekuatan mental dan keyakinan penuh. Dulu pengetahuan agama saya belum benar dan karena saya hobi berpuasa, saya rajin berpuasa apa saja ya. Saya puasa Senin Kamis, bahkan saya pernah puasa 40 hari full. Puasa mutih dan puasa lainnya. Rasanya kalau puasa itu saya merasa perutnya itu enteng, sementara kalau tidak berpuasa, perut rasanya sangat begah atau penuh dan biasanya buat saya males dan ngantuk. Karena saya besar jauh dari orang tua, ya saya masih mencari-cari identitas. Terus pada akhirnya saya belajar agama dengan baik, lalu rutin berpuasa Senin Kamis. Nah, saya berpuasa Nabi Daud itu ketika usia saya menginjak usia ke-36 atau ke-37. Dulu saya kuliah sambil bekerja karena saya lulusan STM bangunan, saya bekerja sebagai drafter atau juru gambar di siang hari dan malam saya kuliah mengambil jurusan arsitektur di universitas swasta. Lalu saya terus menekuni kemampuan saya hingga setelah lulus saya tidak sulit untuk mendapatkan kerja.
Saya menjadi arsitek, lalu menjadi project manager di usia sekitar 22 tahun, menjadi general manager di usia 30 tahun. Itu bukan proyek kecil, proyek pertama saya di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Kira-kira proyek saya itu sekitar 24 hektar. Proyek landed house di lahan bermasalah, baik secara perizinan ataupun pemanfaatan lahan. Jika Sobat True Stories ingin bertanya apa saja masalahnya, wah banyak banget. Salah satunya yang paling top pada saat itu saya pernah dikepung massa di daerah Kalimantan Timur, dibawakan sajam, mandau istilahnya di sana, tombak dan lain-lain karena proyek saya membanjiri 4 kelurahan, yaitu kayak banjir lumpur gitu. Alhamdulillah karena basic saya memang bukan orang penakut, saya santai menghadapi orang-orang itu dan malah saya berteman. Dan masalah di proyek itu bisa saya atasi dengan baik. Ada cerita lucu pada saat saya interview di perusahaan tersebut. Ketika saya diwawancara oleh CEO salah satu perusahaan properti besar Indonesia, biasalah kalau yang namanya CEO sering buat jadwal seenak-enaknya. Kita diminta datang jam 2, tapi pada kenyataannya mereka akan mengulur waktu sangat lama. Mereka pikir kita butuh kerja, jadi ya suka-suka mereka lah. Dua kali saya dipanggil wawancara oleh CEO tersebut, saya tinggal karena beliau tidak tepat waktu. Saat sekretarisnya menelpon saya agar saya kembali karena CEO-nya sudah siap, saya menolak, maaf lain kali. Karena saya juga ada urusan di tempat lain. Hingga di pertemuan ketiga, akhirnya jadwal wawancara bisa dilakukan. Ketika beliau bertanya mengapa saya pergi saat wawancara tersebut, saya jawab karena Bapak tidak tepat waktu, sementara saya punya tanggung jawab di tempat lain. Pada akhirnya, sang CEO yang agak kesal merekomendasikan jabatan project manager pada saya. Itu adalah proyek besar pertama saya. Dan setelah saya bekerja, saya melihat orang-orang memandang saya dengan tatapan segan. Dari isu yang beredar, katanya saya adalah teman dari anaknya komisaris utama di perusahaan itu. Makanya saya berani pada CEO yang mewawancarai saya. Lalu saya jelaskan ke mereka, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak mengenal siapapun di perusahaan itu. Dari situlah karir saya mulai dipandang dan saya mudah mendapatkan pekerjaan karena saya dianggap berani. Jadi teman-teman, saya itu memegang teguh pelajaran dari papi saya, jangan pernah takut dan minder, karena Allah itu maha dari segalanya dan Allah bersama saya jika saya tetap di jalan yang benar. Pada akhirnya saya tidak memiliki beban dan berani mengambil keputusan karena saya yakin Allah berkehendak pasti akan terjadi. Sedikit saya ceritakan itu, saya ingin juga memotivasi Sobat True Stories untuk berani dan tidak mengandalkan orang lain, hanya mengandalkan Allah. Rezeki itu tidak akan tertukar, jadi saya sangat yakin. Banyak hal yang bisa saya lakukan, salah satunya syiar, menulis buku, membagikan ilmu dan pengalaman saya lewat tulisan atau lewat konten ini. Karena saya sudah tidak bisa lagi masuk di komunitas-komunitas palsu dengan orang-orang yang berkedok pengajian tapi sebenarnya ingin flexing dan menaikkan status sosial. Saya lebih suka menulis, membaca, dan mengerjakan hal yang lebih bermanfaat. Saya menjauhi obrolan tidak berguna yang pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sobat True Stories, saat berpuasa janganlah kita meniatkan ingin kaya atau lainnya. Ini saya tekankan berkali-kali. Kadang saya heran dengan beberapa ulama yang mengajarkan untuk berdoa hanya sekedar untuk kesenangan duniawi, misal kekayaan atau jabatan. Bersolawat agar cepat kaya, agar punya uang banyak, berdoa dengan menangis agar dikasih uang banyak. Astagfirullah, saya bukan orang suci, saya orang bodoh, tapi saya tidak ingin memotivasi teman-teman untuk berpuasa atau sholat hanya karena ingin kaya atau jabatan. Tapi jika benar teman-teman ingin merasakan jadi orang kaya, mintalah kepada Allah dengan doa dan kerja keras. Insya Allah doa teman-teman diijabah. Jadilah orang kaya yang bermartabat dan semoga teman-teman tidak menjadi orang kaya yang lupa diri. Ingat,
Kekayaan akan menjerumuskan kita di akhirat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, hanya Allah semata. Marilah kita bersama-sama berdoa dan bertaubat dari segala kesalahan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan yang baik untuk hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.